Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan ketemu lagi. Kita belajar tentang dekorator pattern. Nah, dekorator pattern itu apa? Dekorator pattern itu termasuk di dalam struktural pattern, di dalam golongan struktural pattern. Nah, di dalam buku Gang of Four, definisinya adalah sebagai berikut. Allows for the dynamic wrapping of objects in order to modify their existing responsibilities and behaviors. Nah, jadi kalau diterjemahkan kira-kira dekorator pattern ini akan menyebabkan atau membuat efek di mana kita bisa seperti membungkus objek secara dinamis, tujuannya untuk memodifikasi kelakuan yang adanya. Jadi kita seperti menambahkan atau mengubah behaviornya. Nah, dekorator pattern ini digunakan untuk mengubah fungsionalitas atau secara sederhana menambahkan dekorasi atau hiasan tambahan terhadap suatu kelas tertentu tanpa kita mengubah kelas dasarnya sendiri. Nah, hal ini bisa dilakukan juga dengan cara lainnya membuat turunan dari kelas tersebut gitu ya. Tetapi ada kasus-kasus di mana kalau kita menggunakan turunan itu kurang tepat gitu ya. Atau dalam keadaan lain tidak memungkinkan atau tidak praktis. Nah, kalau kita memang membutuhkan sebuah tambahan fungsionalitas gitu ya, atau mengubah fungsionalitas, kita bisa melakukan dengan berbagai cara. Cara yang pertama, saya tulis dengan cara A di sini, yaitu berarti dengan cara yang langsung saja kita menambahkan atribut dan metode di kelas yang akan kita ubah tersebut gitu ya, atau yang akan kita tambahkan. Langsung aja kelasnya kita buka dan kita modifikasi. Itu cara yang A. Kemudian cara yang kedua, yang kemungkinan kedua adalah kita bisa membuat turunan dari kelas tersebut. Kemudian atribut dan metode tambahannya itu kita tambahkan pada kelas turunannya, dimasukkan pada kelas turunannya gitu ya. Nah, kemudian cara yang ketiga adalah cara yang akan kita pelajari hari ini, yaitu dengan menggunakan dekorator pattern. Nah, ketiga cara ini semuanya bisa menghasilkan solusi atau tujuannya hasil yang sama gitu ya. Nah, tapi antara ketiganya ada perbedaannya. Nah, kalau kita urut dari yang paling mudah ke paling sulit, maka cara A itu akan paling mudah karena kita tinggal langsung buka kelasnya dan kita menambahkan atribut dan metodenya di situ. Sedangkan kelas B kita harus membuat turunannya terlebih dahulu, baru di kelas turunannya kita akan membuat tambahannya. Cara yang C, yang ketiga, dengan menggunakan dekorator adalah cara yang paling sulit sebetulnya, karena kita harus menambahkan lebih dari satu kelas ya, kita perlu menambahkan beberapa kelas. Nah, tapi sebaliknya dari solusi tersebut, dari yang paling rigid artinya tidak fleksibel gitu ya, ke yang paling fleksibel, urutannya juga A, B, C gitu. Jadi cara yang A itu mungkin paling mudah, tapi dia paling tidak fleksibel gitu ya. Itu akan menyebabkan mungkin kelas kita nanti akan menjadi berantakan, tidak mudah lagi untuk di-reuse di project yang lain dan sebagainya gitu ya. Atau kelas kita menjadi entitas yang tidak atomik lagi gitu, karena udah terlalu banyak diberikan hiasan-hiasan sehingga yang intinya sendiri tidak begitu terlihat gitu ya, atau terlalu banyak hiasan sehingga tidak praktis untuk dipakai lagi di tempat lain misalnya untuk reuse. Nah, demikian juga dari kemungkinan reuse dari yang paling kecil artinya paling rendah ke paling tinggi urutannya A, B, C gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi dari kemudahan cara A itu paling mudah gitu, cara C paling susah.
tapi dari dua sisi yang lain, yaitu sisi yang baik kan kalau kita punya kelas yang lebih fleksibel, kemudian juga mudah direuse. Nah, dari dua cara ini, kedua-duanya yang paling baik adalah dengan cara menggunakan dekorator pattern. Nah, makanya hari ini kita akan belajar dekorator pattern ini lebih jauh. Nah, kemudian kita harus belajar di dalam object oriented terdapat prinsip open close ya, atau open close prinsip, yaitu prinsip ini menyatakan sebuah kelas yang kita buat itu harus terbuka terhadap perluasan, artinya fungsionalitasnya bisa ditambah seperti itu, tetapi tertutup untuk perubahan atau modifikasi gitu. Jadi kelas itu kita harus open, artinya fungsionalnya bisa ditambah, behaviornya ditambah, atributnya ditambah, tetapi tertutup untuk perubahan, modification. Artinya apa? Tertutup untuk mengubah langsung di kelas tersebut gitu. Jadi menggunakan dekorator pattern ini sangat sesuai dengan prinsip open close di sini gitu. Jadi kelas dasar tidak akan kita ganggu karena ekstensi perubahannya itu akan kita buat sebagai perluasan, sebagai extension yang tidak langsung di dalam kelas dasarnya. Nah, prinsip ini sendiri keuntungannya akan membuat kelas kita menjadi stabil karena kelasnya sendiri tidak dimodifikasi. Otomatis kalau kita kelas tersebut kita sudah pakai di berbagai bagian, misalnya di aplikasi kita, bagian-bagian itu tidak akan terganggu karena kelas kita tidak diubah gitu ya. Berbeda dengan cara pertama tadi, kalau kelasnya kita ubah, mungkin terjadi bagian-bagian program di mana kelas itu digunakan sebelumnya akan menjadi berubah gitu. Yang tadinya sudah benar bisa juga terjadi misalnya menjadi error seperti itu. Nah, tapi dengan kita menggunakan dekorator, kemudian hasil extension di dekoratornya baru kita pakai di tempat di mana kita membutuhkan. Nah, artinya bagian yang sebelumnya di mana kelas dasarnya dipakai itu tidak ada perubahan sama sekali. Jadi tidak akan ada gangguan. Tetapi tambahan dekoratornya yang kita pakai di mana kita pakai, di mana kita butuhkan gitu. Nah, secara kelas diagramnya, dekorator pattern ini bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat dengan tadi yang 3 cara solusi itu juga sudah terlihat ya dari sini. Jadi sebetulnya kelas dasar kita yang akan kita tambahkan fungsionalitasnya di sini adalah yang disebut dengan concrete komponen di sini. Jadi kalau kita caranya mau tadi cara yang A, yang pertama, berarti sebetulnya di dalam concrete komponen ini kita langsung aja menambahkan atribut-atribut dan metode baru. Sehingga tadinya kalau kelas kita hanya satu, setelah kita tambahkan fungsionalitasnya, dia tetap akan menjadi satu kelas juga gitu ya. Tidak bertambah. Nah, kalau yang cara kedua yang menggunakan turunan, berarti dari concrete komponen ini kita akan buat dulu turunannya. Kemudian di turunannya itu kita menambahkan atribut dan metode yang baru. Nah, dengan demikian yang tadinya satu kelas dasarnya dengan cara inheritance menjadi 2 kelas dengan turunannya. Nah, cara dekorator pattern seperti yang terlihat di diagram kelasnya di sini, kita lihat adalah cara yang paling kompleks. Yang tadinya kita punya sebuah kelas dasar bernama concrete komponen ini, ketika menggunakan dekorator, maka akan menjadi total 4 kelas seperti ini, gitu ya. Nah, seperti apa cara kerjanya di sini? Secara struktur di sini, diagram kelasnya, dari concrete komponen ini kita akan membuat kelas induknya. Tapi kelas induknya tidak berupa kelas normal, tetapi cukup berupa interface, gitu ya. Di sini kita bisa buat dalam bentuk interface atau dalam bentuk abstrak class gitu ya. Kita membuat misalnya di sini interface komponen, kemudian operationnya juga kita ambil di sini sebagai teman-teman pasti masih ingat ya di pelajaran object oriented programming, kalau di dalam sebuah interface kita mendefinisikan sebuah metode, artinya metode ini adalah metode yang sifatnya
abstrak ya. Jadi tidak ada implementasinya di sini. Ini hanya interface aja atau spesifikasi seperti itu. Nah, kemudian dari interface komponen ini kita mempunyai turunannya atau implementnya. Di sini bernama dekorator, tipenya masih sama interface atau abstract class juga bisa gitu ya. Jadi dekorator itu interface yang implement dari interface komponen. Jadi operationnya akan di sini digunakan juga. Jadi harus ada method operationnya di sini. Karena ini masih interface atau abstract class, maka operation di sini juga sama, masih bersifat abstrak. Nah, tapi kalau di diagram kelasnya kita lihat ada bagian yang ini ya. Nah, dari komponen ini di sini ada belah ketupatnya di sini, artinya ini berupa komposisi ya. Jadi dekorator ini akan menggunakan komponen seperti itu. Jadi induknya di sini ya, di mana posisi belah ketupatnya berada. Jadi dekorator menggunakan komponen, atau secara lebih sederhana di level implementasinya, di dalam interface dekorator ini akan ada sebuah atribut yang bertipe komponen seperti itu. Nah, kemudian di bawah interface dekorator ini barulah kita membuat kelas konkret dekorator. Nah, kelas konkret dekorator ini adalah tempat di mana kita menambahkan fungsi atau atribut tambahan yang akan kita tambahkan atau yang kita butuhkan untuk menambahkan kepada konkret komponen seperti itu. Jadi kalau di konkret komponen dia cuma ada operation aja, maka di konkret dekorator operation yang sama ada, kemudian kita bisa menambahkan atribut-atribut yang baru seperti edit state di sini, dan juga menambahkan edit behavior, menambahkan metode-metode yang baru. Nah, jadi seperti itulah bentuknya dengan dekorator pattern. Jadi kalau tidak menggunakan dekorator dengan cara modifikasi langsung, berarti edit state ini dan edit behavior ini langsung kita tulis di konkret komponen di sini gitu. Atau kalau kita pakai cara kedua membuat turunan, berarti konkret dekorator ini seolah langsung merupakan turunan dari konkret komponen dibuat seperti itu. Itu cara kedua. Nah, tapi pakai cara dekorator, pattern, maka bentuk kelasnya jadi seperti ini. Jadi dari konkret komponen kita membuat interface-nya, dari interface-nya turun lagi ke interface yang berupa dekorator dulu. Setelah itu baru ke konkret dekorator di mana kita benar-benar secara real menambahkan atribut dan metode barunya di sini. Atribut dan metode di sini juga metodenya sudah berupa metode real, bukan metode abstrak. Oke, nah ini beberapa penjelasannya dari diagram kelas yang tadi ya. Komponen itu merupakan interface untuk objek yang fungsionalitasnya akan kita tambah gitu ya secara dinamis. Dalam hal ini konkret komponen. Konkret komponen sendiri merupakan implementasi dari interface tersebut. Nah, di dekorator sendiri dia memiliki reference yang tadi saya jelaskan ya terhadap komponen. Jadi ada atribut di dalam dekorator yang tipe dari atribut itu adalah bertipe komponen. Jadi bertipe di kelas atasnya, di induknya. Tujuannya apa? Supaya penunjuk ini menjadi fleksibel, bisa menunjuk ke konkret komponen atau juga yang kita tambahkan dekorasinya seperti itu. Ya. Nah, jadi ini mengikuti interface komponen. Nah, dekorator ini akan berfungsi membungkus komponen. Nah, jadi seolah-olah secara tidak langsung bagian interface dekorator ini seolah-olah akan membungkus si komponen aslinya seperti itu. Oke, nah baru di dalam konkret dekorator kita menambahkan fungsionalitasnya terhadap komponen yang akan kita tambah fungsionalitasnya seperti itu. Nah, penggunaan dekorator pattern itu seperti apa? Nah, jadi jika kita membutuhkan gitu ya, jika kemampuan dari perilaku satu objek itu harus dapat ditambahkan secara dinamis.
Jadi di sini pengertiannya secara dinamis, yaitu kita tidak langsung menuliskan di kelasnya tersebut gitu ya, tapi menambahkan di kelas yang lain seperti itu. Kemudian implementasi standar harus dipisahkan. Artinya implementasi dasar atau kelas dasarnya itu yang akan kita tambah fungsionalitasnya tidak boleh diganggu-gugat gitu ya. Harus terpisah, didecouple dari kemampuan dan perilaku tambahan gitu. Jadi seperti diagram kelas tadi, tambahan-tambahannya itu berada di tempat lain gitu ya. Tapi tetap seperti menempel dengan erat terhadap kelas dasarnya gitu. Jadi seperti berada di kelas dasarnya tapi sebetulnya tidak ada di situ. Oke, nah ini contoh juga di library untuk Java I/O itu banyak digunakan dekorator untuk menambah fungsi-fungsi terhadap kelas dasarnya. Jadi kalau teman-teman sudah belajar tentang input-output di Java, nah dekorator ini banyak sekali digunakan di sana. Yaitu di I/O itu ada fungsi-fungsi yang benar-benar dasar, kemudian ada fungsi-fungsi yang I/O-nya bisa ke berbagai perangkat yang berbeda seperti itu. Jadi itu akan tambah fungsi dasarnya tetap, tapi interface ke berbagai alat yang berbeda, I/O yang berbeda itu akan dilakukan melalui dekorator. Nah, kalau mau mendalami hal ini, teman-teman bisa lihat dokumentasi library dari Java di bagian input-output-nya gitu ya. Oke, nah kita saat ini akan coba penggunaan dekorator pattern ini dengan sebuah contoh program sederhana. Nah, teman-teman bisa coba programnya ya. Saya jelaskan dulu programnya. Nah, yang pertama di sini ini mulai dari bagian di atas ya. Kita punya interface email. Jadi di diagram kelas tadi ini adalah interface di bagian paling atas tadi ya. Jadi kita punya email, ini untuk nunjukin dia adalah interface gitu ya, interface email. Di situ dia mendefinisikan sebuah metode yang namanya get contents, yaitu untuk mengambil isi dari sebuah email seperti itu. Nah, di sini karena ini interface, maka metodenya adalah metode abstrak ya, tidak ada body-nya, jadi hanya definisinya saja. Kemudian di bawah interface email itu kita mempunyai kelas email. Kelas email ini adalah kelas email kelas dasarnya yang kita sebut tadi sebagai kelas dasar, yaitu kelas email dasar yang akan kita tambahkan fungsinya. Nah, sementara ini kelas email ini dia implement dari email, dia hanya punya atribut konten aja, yaitu isi dari emailnya. Kemudian dia memiliki sebuah konstruktor untuk membentuk objeknya. Kemudian sebuah metode yang akan mereturn isi dari konten yang ada pada dia saat itu. Jadi ini adalah fungsi email yang sangat-sangat dasar ya. Jadi bisa dibilang dia hanya cuma menyimpan isi dari email tersebut, konten dari email tersebut. Nah, terhadap kelas email ini kita akan menambahkan fungsionalitas yang lain. Tapi fungsi tambahannya tersebut kita tidak mau langsung tuliskan di sini gitu ya. Sesuai tadi prinsip open close, kita akan tambahkan menggunakan teknik dekorator. Nah, di bawah interface email tadi kita mempunyai abstrak kelas yang bernama email dekorator. Nah, di email dekorator ini seperti diagram kelas tadi, maka dia punya sebuah atribut yang bernama original email di sini yang bertipe interface di atasnya yang bertipe email gitu ya. Nah, kemudian setelah itu di bawah abstrak kelas email dekorator ini barulah kita memiliki sebuah kelas yang bernama external email dekorator. Nah, ini adalah tempat di mana kita akan menempatkan, menyimpan tambahan atribut atau metode yang sebetulnya ingin kita tambahkan untuk kelas email tadi. Jadi tambahannya akan kita simpan di sini gitu ya. Nah, external email dekorator ini dia extend dari abstrak kelas email dekorator ini. Di dalamnya sama dengan kelas email, kita punya
konten untuk menunjukkan isi email saat itu. Kemudian ada konstruktornya, kurang lebih sama ya, hampir sama dengan yang di email, yaitu di sini bertipe email, yaitu ini adalah email yang dasar ya, basic email. Jadi di sini original email. Nah, original email ini ada di mana? Di atribut di sini kok nggak ada ya. Original email ini ada di sini, di abstrak class di atasnya ya. Jadi ini ada original emailnya. Kita bisa set, bisa isi ketika kita membuat objek dari external email dekorator. Berarti ya, masukannya melalui sini. Melalui parameternya, ini akan masuk ke sini. Nah, kemudian kita juga punya get content seperti tadi di kelas emailnya, konten. Nah, cuma di get content ini, kita tidak hanya langsung mereturn konten seperti yang di kelas email, tapi kita melakukan fungsi tambahan lain, yaitu di dalam dekorator ini kita akan menambahkan sebuah disclaimer. Jadi kalau email itu seperti kalau email resmi perusahaan, misalnya suka ada catatan tambahan gitu ya di bawahnya seperti itu. Nah, ini yang disebut sebagai disclaimer. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi sebelum di return kontennya itu, maka kita akan ambil di sini dari original email, kita ambil kontennya, maka kita memperoleh konten dari email yang dasar, yang standar, kita lempar dulu ke metode add disclaimer. Nah, di metode add disclaimer ini, dia terima tadi email dasar di sini ya. Nah, dari email dasar itu, sama dia ditambahkan dulu catatan di sini ya. Supaya sederhana, saya cuma menuliskan di sini sebagai tambahan string company disclaimer di belakang dari isi emailnya tersebut, seperti itu ya. Maka ini akan di-return kembali ke sini menjadi konten yang di-return melalui get content seperti itu. Nah, jadi external email dekorator ini akan menambahkan disclaimer. Jadi misalnya disclaimer ini dibutuhkan untuk email-email yang hubungannya keluar dari perusahaan gitu ya, jadi eksternal email. Sedangkan email di dalam perusahaan tidak perlu misalnya menggunakan disclaimer seperti itu. Oke, nah kita lihat lanjutannya ya. Nah, selain tadi yang eksternal email dekorator, kita coba lagi juga membuat dekorator yang lain. Nah, ini juga salah satu keunggulannya dengan dekorator pattern, kita bisa membuat serangkaian dekorator yang memiliki fungsi yang berbeda-beda dan kita bisa simpan di dalam kelas yang berbeda-beda gitu. Jadi seperti di contoh ini, karena tujuannya berbeda ya. Untuk yang tadi external email dekorator itu untuk tujuannya adalah untuk email yang bersifat eksternal, kita akan menambahkan disclaimer catatan perusahaan seperti itu. Biasa misalnya akan berisi catatan kerahasiaan dan lain-lain. Nah, misalnya untuk yang ini kita punya dekorator yang kedua, yaitu secure email dekorator. Dia sama extend dari email dekorator. Ada kontennya sama. Nah, di sini kita akan membuat emailnya lebih secure. Seperti itu ya. Nah, di konstruktornya kurang lebih sama. Kita mendapatkan basic email yang bertipe e-email. Basic email ini dimasukin ke original email yang ada tadi di kelas, di interface email dekorator di atasnya ya, di abstract class email dekorator di atasnya. Nah, untuk get contents-nya, kalau tadi melakukan disclaimer di sana, maka di sini dari original email kita ambil kontennya itu kita kasih ke sebuah metode bernama encrypt gitu ya. Jadi karena ini secure, maka pesannya akan kita enkripsi dahulu gitu. Nah, di sini saya membuat sebuah metode encrypt, dia akan menerima string message-nya. Nah, kode di sini sederhana saja sebetulnya. Jadi dari message itu kita ubah menjadi karakter array. Jadi dari string menjadi karakter array yang disimpan di array CH ini ya, array of character. Nah, CH ini kemudian setiap kita telusuri satu persatu setiap karakternya, setiap karakter dari CH ini ya, setiap karakter dari CH ini yaitu di sini
Nah, message karakter add yaitu karakter di posisi C ya, mulai dari posisi 0 dia akan ditambah 10. Kemudian dimasukin lagi ke array tersebut, ditimpa ke tulisan aslinya, seperti itu ya. Kemudian dari sini dibentuk lagi menjadi string, dari karakter array itu dibentuk lagi menjadi sebuah string dan di return. Gitu ya, di return di sini tipenya string ya. Jadi metode encrypt ini akan mengubah setiap karakter yang dia terima dengan cara gimana? Di sini sederhana saja dengan cara menambahkan 10 ke karakter tersebut. Jadi ke kode ASCII-nya ya. Jadi kalau kita mempunyai huruf A, maka bergeser 10 karakter ke belakang akan menjadi huruf K seperti itu. Huruf B menjadi huruf L seperti itu. Gitu ya. Jadi ini untuk simulasi aja. Nah, maka kontennya akan di-return ke sini yang sudah dienkripsi, kemudian di-return dari metode getContents-nya ini gitu ya. Nah, ini adalah kelas tesnya yang kita coba telusurin ya. Nah, kita membuat kelas tesnya yaitu bernama TesDecorator 2. Di sini kita punya metode send email, kemudian ini encrypt email. Nah, di sini adalah main-nya. Jadi kita langsung ke main-nya dulu ya. Nah, di main-nya kita membuat dari kelas dia sendiri, TesDecorator, kita membuat objeknya TD ya. Jadi dari TesDecorator kita new, kita buat menjadi objeknya dahulu. Nah, setelah itu kita juga kita membuat kelas email dasar ya. Dari kelas email dasar, new email, kita membuat email yang isinya adalah tulisan ini email gitu ya. Jadi kita punya sebuah objek email. Email ini yang objek dasar gitu ya, berisi tulisan kontennya ini email. Nah, dari tulisan email dasar itu kita panggil metode, kita kirim ke dalam metode send email ya. Send email yang berada di objek TesDecorator 2 ini di sini ya. Nah, jadi email yang tulisannya ini email kita kirim ke sini ke send email. Nah, dia diterima di sini kan. Objek emailnya dia diterima di sini. Kemudian di sini dia membuat objek bernama eksternal yang berasal dari eksternal email dekorator. Nah, jadi email yang diterima di sini di send email dia akan di sini dikirimkan ke dalam konstruktor dari eksternal email dekorator. Itu ya, menghasilkan di sini objek eksternal yang bertipe eksternal email dekorator. Nah, kita akan mengecek isinya eksternal ini apa. Nah, maka dari metode ini kita coba print email setelah ditambahkan disclaimer ya. Jadi eksternal email dekorator ini tadi kan untuk menambah disclaimer ya. Nah, maka di sini eksternalnya itu kita ambil getContents-nya. Nanti dari hasil runningnya kita lihat ya, outputnya jadi seperti apa nih. Email dasar yang tadinya tulisan ini email, setelah ditambahkan eksternal email dekorator gitu ya. Setelah ditambahkan dekorator untuk tujuan email eksternal, hasilnya menjadi seperti apa. Nanti kita lihat di outputnya. Kemudian, nah di sini di program utama dia juga akan menuliskan ini email setelah di encrypt gitu ya. Dan di sini langsung dia panggil metode encrypt email, kemudian dikirimkan email tadi. Jadi email tadi dikirimkan, diterima oleh metode encrypt email di sini. Emailnya diterima, kemudian dia membuat objek secure yang berasal dari kelas secure email dekorator. Emailnya sendiri dikirim ke konstruktornya. Kemudian, nah dari secure ini yang udah hasil dari pembentukan secure email dekorator ini di return. Nah, tipenya di sini perlu di typecast menjadi e-email dari sini ya, supaya dia general. Oke, nah maka dari sini dia sudah akan di return secure-nya ini, dia akan kembali berarti ke sebelah sini ya. Nah, setelah encrypt email ini. Kemudian baru dia diambil getContents dan dikeluarkan di sini dicetak seperti itu. Jadi
dengan cara tadi dia dipanggil ke sini, emailnya dikirim ke konstruktor di sini, otomatis ini sudah dilakukan enkripsinya. Seperti tadi di kode sebelumnya, kalau kita lihat ya. Nah, nanti kita lihat outputnya ya setelah dienkripsi jadi bagaimana. Nah, hasil email yang setelah dienkripsi tadi, ya outputnya akan muncul di sini. Nah, kemudian kita coba lagi dengan kita tadi punya dekorator yang terpisah-pisah, kita juga bisa merangkai dekorator yang satu dengan yang lain. Nah, contohnya di bagian yang ini. Kita emailnya ini kita kirimkan ke encrypt. Email ini adalah email yang tadi dari sini ya, dari awal. Nah, dari sini. Jadi email yang dasar yang isinya ini email kita kirimkan untuk dienkripsi di sini, menghasilkan email di sini. Ditimpain lagi ya ke hasilnya di email lagi. Kemudian setelah dienkripsi di sini dia panggil ke send email, yang send email ini akan memproses lagi menggunakan external email dekorator seperti itu ya. Jadi yang kasus di 2 baris yang terakhir ini, email dasar itu akan kita enkripsi dulu, setelah dienkripsi ditambahkan disclaimer seperti itu. Nah, outputnya kita lihat adalah seperti ini ya. Jadi ini adalah contoh yang pertama tadi, email setelah ditambah disclaimer. Ini adalah yang di sini ya. Nah, setelah ditambah disclaimer, nah kita lihat menjadi ini email, kemudian ada tambahan ini disclaimer-nya ya. Strip ini komponen disclaimer. Nah, jadi kita udah berhasil untuk email yang akan kita kirim ke eksternal, selain teks emailnya sendiri akan ditambahkan dengan keterangan disclaimer di belakangnya. Nah, kemudian ini adalah percobaan kita yang kedua, di mana email itu dienkripsi. Nah, hasilnya jadi seperti ini. SXS bintang, nah, susah dibaca kan? Ini sudah dienkripsi. Ini sama persis adalah sebetulnya tulisan ini email gitu, tetapi digeser 10 karakter. Huruf I jadi menjadi S seperti itu ya, N jadi X dan seterusnya. Nah, seperti tadi yang mudah dicek, misalnya A itu menjadi huruf K di sini gitu. Jadi ini dienkripsi. Nah, tulisannya ada di kode tadi di sini ya. Nah, email setelah dienkrip di sini. Jadi dia dikirim ke encrypt email di sini. Nah, kemudian bagian yang ketiga adalah yang tadi kita lakukan dekoratornya kita rangkai gitu ya. Jadi pertama kali kita bikin secure, maka dia dienkripsi. Setelah dienkripsi, dia ditambahkan disclaimer-nya di belakang seperti itu. Oke, nah jadi seperti ini contoh dari penggunaan dekorator pattern. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan C#, ini ada contohnya yang dibuat di C#. Contoh ini sama dengan yang tadi di Java ya. Jadi kita punya sebuah interface bernama e-email. Ini package-nya ya, namespace-nya adalah console application 2 di sini. Nah, di sini mendefinisikan sebuah metode getContent yang metodenya abstrak, tidak ada isinya. Kemudian dari e-email ini kita membuat kelas email ya, yang dia implement dari interface e-email. Nah, di kelas email ini adalah email yang dasar, dia punya konten untuk menyimpan isi emailnya, kemudian punya konstruktor untuk membentuknya, konten dari sini, dari inputan terhadap konstruktor ini dimasukin menjadi konten di sini ya. Kemudian metode getContent dia akan mengambil konten yang saat itu ada di objek tersebut. Jadi ini fungsi email dasarnya. Fungsi email dasar ini kita akan tambahkan kemampuan untuk disclaimer dan secure seperti itu ya. Nah, ini adalah bagian email dekoratornya. Ini masih merupakan abstrak kelasnya. Jadi penambahannya belum di sini, tapi ini kepala untuk penambahannya. Itu ya, dia juga implement dari interface e-email, dia juga masih berupa abstrak class. Nah, di sini adalah yang email dasarnya, kemudian method getContents-nya. Di sini masih berupa abstrak method juga. Nah, ini
barulah yang merupakan kelas realnya gitu ya. Dari email dekorator tadi kita punya kelas real, external email dekorator. Nah, di sini punya kontennya. Nah, ini dari original email dimasukkan menjadi email. Email ini yang ada tadi di email dekorator ya, di kelas induknya di sana. Oke, nah get content sendiri, nah seperti itu karena ini external email dekorator. Ketika dia ambil get contents, dia ambil dari kontennya email dasar, kemudian tambahkan disclaimer, artinya memanggil metode ini. Nah, ini ada tambahan tulisan disclaimernya yaitu by me di sini ya. Jadi nanti kalau di run ada tambahan selain email teks email dasarnya ada tulisan by me ini tambahannya. Kemudian dia di return sehingga konten ini akan diisi dengan yang ada tambahan by me ya. Kemudian di return. Nah, itu untuk yang eksternal email dekorator. Kemudian untuk yang dekorator yang kedua, satunya lagi adalah secure email dekorator. Nah, modelnya sama seperti tadi ya. Dapat originalnya simpen ke email. Nah, enkripsinya sama juga seperti tadi. Dia menerima message. Dari message itu diubah jadi array karakter. Kemudian dari array karakternya untuk yang ini tapi karakternya tadi ditambah 10 di sana ya. Kalau ini tambah 1. Artinya kalau tambah 1 A menjadi B, B menjadi C, C menjadi D seperti itu ya. Oke, kemudian di return. Nah, kemudian di sini ketika kalau dia panggil get contents-nya dari email dasar, dia ambil konten tulisan email dasarnya, kemudian dipanggil dulu metode encrypt-nya ini. Gitu ya, maka dia akan dienkripsi, hasil enkripsinya disimpan di konten. Kemudian di return konten ini terhadap pemanggil metode get contents. Nah, kita akan lihat program utamanya ya. Nah, ini contoh program tesnya. Di sini punya send email yang akan membentuk menggunakan email, akan menambahkan email dengan disclaimer ya, external email dekorator di sini. Kemudian punya metode lagi encrypt email, ini akan membuat email menjadi secure, dengan secure email ya. Nah, ini adalah bagian utamanya mainnya. Kita punya objek P dari program, dari kelas dirinya sendiri. Kemudian kita membentuk email dasarnya yang tulisannya adalah ini email. Nah, email dasar ini kemudian kita panggil send email, yaitu ke sini ya, maka dia akan ditambahkan tambahan disclaimer-nya tersebut. Jadi nanti output kita akan ada tulisan hasil eksternal seperti itu ya, titik 2, dan tadi tambah isi email dasarnya dan disclaimer-nya adalah by me tadi ya. Oke, jadi ini bagian yang pertama di sini ya. Yang desain email. Kita coba lihat dulu ya ke outputnya. Oh, outputnya nggak ditulis di sini. Oke. Jadi outputnya seperti itu ya. Nanti teman-teman coba dijalankan dan dilihat cek email outputnya ya. Jadi baris yang pertama harusnya tulisannya seperti itu tadi. Hasil eksternal titik 2 tulisan ini kontennya ini email. Kemudian di belakangnya ada tambahan yang by me-nya itu. Outputnya akan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, outputnya baris kedua adalah setelah di encrypt titik 2, nah gitu ya. Kemudian pesan ini emailnya, get content di sini kan akan dipanggil ke encrypt di sini. Nah, jadi huruf-huruf ini email akan berubah bergeser 1 gitu. Kalau huruf I berarti huruf jadi J gitu ya. Huruf N menjadi huruf O seperti itu, huruf A menjadi huruf B seperti itu. Nanti keluar outputnya setelah di-encrypt seperti itu. Nah, kemudian dari email dasar di sini akan dienkripsi dulu. Setelah dienkripsi akan ditambahkan disclaimer. Seperti itu. Jadi ini dirangkai ya. Jadi ini dua buah dekorator akan dipergunakan dua-duanya. Oke. Nah, ini contoh buat teman-teman yang menggunakan C#. Nah, untuk menambah pemahaman teman-teman di sini saya udah coba membandingkan antara diagram kelas yang ada di slide tadi di bagian teori dengan contoh kode yang barusan gitu ya.
Nah, jadi ini adalah persamaannya. Jadi, nah keterangan fungsinya kita punya interface email, yaitu di kelas itu di yang paling atas ya tadi. Nah, kalau di diagram kelas tadi namanya kita punya interface komponen. Nah, kalau di kode kita punya interface e-email. Nah, kemudian kelas utama atau kelas basic emailnya atau kelas utama yang akan kita tambahkan dekorator, tetapi menambahkannya tidak di dalamnya. Untuk contoh barusan namanya adalah kelas email. Sedangkan tadi yang di diagram kelas namanya adalah concrete komponen. Nah, kemudian kita punya interface untuk bagian dekoratornya sendiri. Di contoh program adalah email dekorator. Kalau di diagram kelasnya adalah dekorator. Nah, kalau di diagram kelas tadi dekorator ini berupa interface. Kalau di contoh kode tadi di sini dibuat sebagai abstrak kelas ya, email dekorator. Nah, setelah itu di bawah email dekorator ini kita baru punya dekoratornya, yaitu tambahan kodenya itu benar-benar ditambahkannya di kelas-kelas yang ini gitu ya. Di diagram kelas tadi kita cuma punya satu kelas yang bernama concrete dekorator. Nah, di sana kita memberikan tambahannya, dekoratornya disimpan di sana. Nah, sedangkan di contoh kode barusan kita punya dua di sini dekoratornya ya. Yang pertama external email dekorator untuk membuat company disclaimer. Kemudian yang kedua secure email dekorator untuk menenkripsi pesannya sendiri ya. Nah, kemudian di contoh program ada program utamanya barusan ya untuk tes, yaitu tes dekorator 2. Kalau di diagram kelas tadi tidak dituliskan ya program utamanya. Oke, nah di sini ada warningnya yang harus kita hati-hati. Nah, prinsip open close tadi emang penting dan berguna ya. Nah, tapi ada warningnya juga, hati-hati kalau kita sangat-sangat intens menggunakan prinsip open close ini dalam level yang berlebihan gitu ya, maka kode kita akan menjadi semakin abstrak dan kompleks gitu ya. Jadi seperti tadi terlihat dari satu kelas dasar yang hanya satu dengan menggunakan dekorator ini berarti akan menjadi 4 kelas totalnya, dari 1 jadi 4 gitu ya. Jadi terbayang kalau tadinya kalau semua bagian teman-teman dibuat jadi dekorator gitu, tadinya kita punya aplikasi misalnya berisi 20 kelas, berarti jadi 4 kali lipatnya jadi 80 kelas ya. Nah, program dengan 80 kelas ngelihatnya pasti akan jauh lebih kompleks daripada kelas dengan 10 atau 20 kelas seperti itu ya. Nah, jadi dekorator ini sebaiknya digunakan di mana kodenya tidak terlalu sering berubah. Gitu ya. Kode-kode dekorator itu akan menghasilkan banyak objek kecil seperti tadi. Jadi terutama kelas-kelas yang merupakan interface dan abstrak kelasnya gitu ya. Dan satu sama lain bisa menjadi kelas yang mirip gitu ya. Hasilnya akan bisa membingungkan gitu buat orang yang bukan pembuatnya tapi orang yang membaca kodenya misalnya. Oke, nah kemudian ada warning yang lain, dekorator ini secara objek itu tidak identik gitu ya, meskipun dia seperti membungkus komponen aslinya, menambahkan sesuatu, tapi kalau kita menguji misalnya dengan operator instance of, maka hasilnya adalah berbeda gitu ya. Hasilnya tidak akan terdeteksi sebagai sama, tapi akan sebagai berbeda. Jadi ini teman-teman perlu hati-hati di sini. Jadi kalau kita misalnya membentuk dengan menggunakan dekorator, kemudian teman-teman pengen ngetes ini objek dari mana dengan instance of, nah maka si objek basic dengan dekoratornya itu tidak akan menghasilkan sebagai objek yang sama gitu ya dengan jika dites menggunakan operator instance of gitu. Oke, nah jadi silakan yang program tadi dicoba, dijalankan, kemudian bisa dimodifikasi. Nah, kemudian coba juga di buku referensi kita, yaitu buku Design Pattern for Dummies.
antara halaman 45 sampai 49. Di situ ada contoh juga dekorator pattern, silahkan dicoba ya. Kemudian juga ada contoh juga di buku Head First Design Pattern halaman 92 sampai 107. Nah, itu juga ada potongan kode program yang masih perlu juga dilengkapi. Nah, silakan dicoba dan dilengkapi. Oke, nah ini kata untuk dekorator pattern. Decorator pattern add functionality without modifying the class. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih.